Shalom, selamat berjumpa kembali dalam acara Obsesi Hati, obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani. Bersama saya Leo Sumampo dan saya Fitri Sumampo Sitorus. Wah, sekarang kita sudah masuk ke tahun yang baru. Iya, dan meriah sekali dan ya sangat tempat kita meriah ini, ini tempat tinggalnya Pendeta Joseph dan juga Debbie Ellen ini ya, meriah sekali ya. Dan atas nama keluarga Sumampo Sitorus dan juga tim Obsesi Hati dari Hope Channel Indonesia, kami mengucapkan Selamat Tahun Baru 2024 untuk semua pemirsa yang setia menyaksikan Obsesi Hati. Dan kita percaya Selamat Tahun Baru. Selamat Tahun Baru, dan kita percaya tayangan Obsesi Hati di tahun 2023 yang telah berlalu dan juga tahun-tahun sebelumnya pasti membawa manfaat bagi setiap rumah tangga dan juga pribadi lepas pribadi ya. Betul, betul sekali. Dan malam ini, karena ini suasananya tahun baru, judulnya juga berhubungan dengan tahun baru ini. Ya, judulnya Tahun Baru, Tekad Baru. Wah, jadi karena ini adalah tahun yang baru, kita harus punya tekad yang baru. Tetapi cukup menarik nih ya, nanti pembahasannya akan dibawakan oleh pendeta dan ibu pendeta Kuntaraf ya. Kita nantikan saja pemirsa yang ada di rumah. Oke. Untuk sebagai ayat inti di dalam acara Obsesi Hati kita pada malam hari ini terdapat di dalam Filipi 3 ayat 13 dan 14. Filipi 3 ayat 13 dan 14. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Amin. Mari kita sama-sama tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, puji syukur atas segala berkat kasih karunia Kau berikan kepada kami, di mana pada hari ini, tahun yang baru, Engkau berikan kepada kami dengan berkat yang limpah. Terima kasih atas berkat-berkat yang Engkau telah berikan di hari-hari kami yang sebelumnya. Dan kami percaya Tuhan juga akan memberkati kami hari ini dan hari-hari yang akan datang. Saat ini kami akan mengikuti pelajaran dari Obsesi Hati. Berkati Tuhan narasumber kami, pendeta dan ibu pendeta Kuntaraf, agar dapat membawakan pelajaran yang penting bagi kami dan dapat kami hidupkan di dalam kehidupan kami. Berkati semua jaringan internet, semua kru Hope Channel, dan para pemirsa khususnya yang menyaksikan, agar semua pelajaran ini dapat menjadi berkat bagi kami masing-masing. Terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu. Ampuni dosa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Kami juga mengingatkan kepada para pemirsa yang ada di rumah, jikalau Anda punya pertanyaan, jangan ragu-ragu untuk kirimkan pertanyaan Anda ke nomor call center dari Hope Channel Indonesia yang nomornya ada di layar kaca Anda, atau juga saudara bisa tuliskan di kolom komentar di akun media sosial daripada Hope Channel Indonesia, bisa melalui YouTube ataupun juga Facebook. Nah, kita akan langsung saja menyapa narasumber kita yang ada di North Carolina, Amerika Serikat. Shalom pendeta dan ibu pendeta Kuntaraf. Shalom, selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Dari North Carolina. Selamat tahun baru Mire do. Iya, waktu saya kecil itu saya ingat itu. Selamat tahun baru Mire do. Begitu di Medan kan, Tante? Iya. Tahun 2024, puji Tuhan. Puji Tuhan, luar biasa. Dan kita memang harus mengucapkan syukur ya pendeta dan ibu pendeta dan kita semua bahwa Tuhan berikan kita kesehatan sepanjang tahun 2023 dan memasuki tahun 2024. Kita rindu nih mendengarkan pembahasan dari pendeta dan ibu pendeta. Silakan waktunya pendeta dan ibu. Ya, luar biasa. Ini rupanya kita memasuki tahun yang keempat dari Obsesi Hati ya. Baik, sekarang kita akan bahas bersama-sama tahun baru, tekad yang baru. Iya. Nah, ayatnya sudah dibacakan tadi, saya tidak ulangi lagi, tetapi yang sangat penting adalah kita mengarahkan diri kepada apa yang di hadapan, ya. Lupakan yang di belakang. Ya. Nah, kita tahu bahwa setiap
ini tahun ya orang-orang Amerika ya ada 38 sampai 38,5% orang Amerika membuat tekad tahun baru. Oke. Dan berapa yang berhasil? Ya, menurut majalah Forbes, kurang dari 25% orang yang mencanangkan tekad baru gagal mewujudkannya. Hanya dalam 30 hari aja, belum sampai Februari sudah gagal, sudah nggak capai tekadnya. Ya, jadi penelitian tersebut juga menyebutkan bahwa hanya 8% saja yang menyelesaikan akan tekad baru tersebut. Ya. Nah, berapa tekad baru berhasil dengan sukses? Kita coba lihat lagi beberapa studi yang lain. Ya, berdasarkan studi yang dilakukan oleh University of Bristol tahun 2007, 88% gagal. Jadi bikin tekad tapi tekadnya nggak kejadian, nggak berhasil. Bahkan National Health Service di Amerika mengatakan hanya 1 dari 10 yang sukses. Ya, ini adalah di Inggris ya. 1 dari 10 yang sukses menjalankan tekad tahun baru tersebut. Ya, maju ke tahun 2014 ya. Ini data statistik Brain. Hanya 8% dari mereka yang membuat resolusi atau tekad berhasil. Nah, kemudian tekad baru yang nomor 1 adalah apa? Menurunkan berat badan. Tetapi sayang paling banyak yang gagal adalah mereka tidak berhasil dalam menurunkan berat badan. Tetap obes ya. Dan pada tahun 2015 perusahaan dalam bidang kesehatan punya hasil lebih baik. 63% yang berhasil. Luar biasa. Jadi kemudian apa yang menyebabkan kegagalan tekad tahun baru tersebut? Ya, menurut Amy Cuddy, psikologi sosial dari Harvard Business School, kebanyakan resolusi dibuat bukan untuk diwujudkan tetapi untuk menjadi gagal. Jadi hanya ngomong aja bertekad tetapi dia tidak sungguh-sungguh. Dan orang cenderung menetapkan target yang tidak rasional. Terlalu tinggi. Terlalu tinggi. Ketika benar-benar tidak terwujud maka timbul emosi negatif dan rendah motivasi. Nah, jadi kemudian ada lagi penelitian yang lain mengatakan penelitian menunjukkan 91% gagal. Nah, bagaimana supaya kita bisa masuk di dalam yang berhasil? 9% yang berhasil. Ya, kita mau pemirsa yang berbahagia yang membuat tekad yang baru, resolusi yang baru, ya itu akan berhasil dan walaupun hanya 9%, Anda termasuk yang 9%. Iya, yang berhasil. Nah, tekad tahun baru yang paling umum adalah pertama, pola hidup yang lebih sehat. Ya. Kemudian memperbaiki diri atau tingkat kebahagiaan Anda. Kemudian mencapai tujuan keuangan. Ya, atau memperbaiki hubungan satu sama lain. Perjalanan. Ya, mau kemana-mana ya. Lebih banyak berolahraga. Ya, mau berhenti merokok. Berhenti minum minuman keras. Ya. Jadi ini merupakan tekad tahun baru yang paling umum sekali. Ya. Kemudian yang sesuai dengan statistik juga dikatakan lebih banyak gerak badan agar lebih bugar itu ada 50%. Ya, tekadnya 50% atau kurangi berat badan 48%. Kemudian menabung supaya keuangan kita lebih baik itu 44%. Atau memakan makanan sehat, jangan junk food ya 39%. Iya. Dan mengejar ambisi karir hidup itu 21%. Ya. Jadi ini adalah sesuatu tekad artinya tahun baru yang sangat umum sekali. Nah, kenapa kita perlu tekad tahun baru ya pada tahun 2024 ini ya kita mau ya sesuatu hal yang lebih baik ya. Jadi kita lihat bahwa adanya kerinduan untuk menjadi orang yang lebih baik. Dan itulah kita kembali ayat kepada Filipi 3 ayat 13 dan 14. Yang tadi sudah dibacakan ya. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari pada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Lupakan apa yang tidak berhasil tahun 2023, sekarang kita sudah masuki tahun 2024, pandang ke depan. Jadi maju, kita punya tujuan yang lebih baik. Nah, tekad yang baik untuk keluarga, sebab ini adalah tahun baru untuk keluarga ya, maka itu harus dalam bentuk apa? Physical ya, finansial ya, profesional, personal
social, philanthropical, dan spiritual. Inilah yang kita akan bahas bersama-sama. Nah, sekarang kunci dalam mencapai akan tekad yang ini adalah sebetulnya spiritual, kerohanian. Kenapa? Sebab Filipi 3:14 mengatakan bagaimana? Bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi kalau kita gunakan ini faktor spiritual yang menjadi dasar daripada kita punya tekad tahun baru, maka kita akan dapat lebih berhasil. Nah, kita coba lihat dalam segi fisikal. Ada beberapa poin yang kita bisa baca lebih dahulu dari 1 Korintus 3:16-17 dan 1 Korintus 10 ayat 31. Nah, tekad yang baik untuk keluarga dalam segi fisikal, kita lihat dalam 1 Korintus 3 ayat 16 dan 17, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu adalah kamu. Kemudian kita baca dalam 1 Korintus 10 ayat 31, aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Jadi kembali kalau berbicara tentang fisik, kita harus berhati-hati dengan makanan kita, minuman kita, apa yang kita buat. Semuanya harus memberikan kemuliaan bagi nama Allah. Jadi kalau kita minum alkohol, misalnya mabuk-mabuk, kita tidak memberikan kemuliaan bagi nama Allah. Atau makan sesuatu yang membuat kita sakit, merusak kesehatan kita. Jadi menjadi gampang sekali untuk overweight, obesitas dan sebagainya. Itu tidak memberikan kemuliaan bagi nama Allah. Jadi kita harus ambil tekad untuk memulai satu hidup yang baru dari segi fisik kita. Kemudian sekarang yang berikut adalah dari segi financial atau keuangan. Ada ayat-ayatnya. Kita coba lihat ayat tersebut. Jadi dalam segi financial kita lihat adalah persepuluhan. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tapi kamu berkata dengan cara, bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan dan persepuluhan dan persembahan khusus, kamu telah kena kutuk tetapi kamu masih menipu aku. Ya kamu seluruh bangsa, bawalah seluruh persembahan perpuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Ini tertulis dalam Malaikat 3 ayat 8 sampai 10. Oke, jadi kita bisa melihat bahwa dalam finansial, kalau kita mau mempunyai finansial yang lebih baik, yang pertama kita harus mengutamakan Tuhan yang jadi sumber berkat itu. Jadi kalau misalnya kita mengembalikan kepada Tuhan apa yang Tuhan punya, maka ada suatu janji yang sangat jelas sekali kepada kita bahwa kita akan mendapatkan dengan kelimpahan. Tetapi ada juga satu tekad yang lain yang diperlukan dalam soal keuangan. Kalau kita lihat dalam Amsal 6 ayat 6 sampai 8. Ditulis, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikan lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Oke, jadi apa yang dimaksudkan di sini adalah kita harus berusaha, rajin kerja. Jadi walaupun kita hanya berdoa saja, tetapi kita tidak mau kerja, bagaimana itu berkat akan datang? Kita harus rajin. Kemudian dikatakan menyiapkan untuk musim panas. Artinya apa? Siap untuk menabung, Jadi itu berarti hidup sesuai dengan apa yang income ada kita. Dan income kita, kemudian sisihkan untuk tabungan untuk menghadapi masa paceklik. Hemat. Oke, sekarang kita masuk ke dalam segi profesional. Kolose 3 ayat 23. Marilah sama-sama kita baca, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi kita perlu mempunyai tekad untuk lakukan pekerjaan kita dengan sebaik-baiknya. Jadi profesional bekerja itu berarti bekerja dengan sebaik-baiknya, jangan hanya asal-asalan saja. Kita buat ini untuk Tuhan, Jadi kalau mencuci piring betul-betul, membersihkan rumah betul-betul baik. Jangan asal-asalkan aja. Di kantor ataupun di mana saja kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Oke. Sekarang kita lihat kepada secara personal, apa yang dikatakan dalam Pengkhotbah 3 ayat 10 sampai 13. Dikatakan,
Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jeripahnya. Itu juga adalah pemberian Allah. Lalu kalau kita lihat di dalam Pengkhotbah 3 ayat 14 yang terjemahan baru, aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Oke, jadi yang penting adalah kita harus percaya kepada Tuhan, ya. Jadi ini adalah tekad yang sangat penting dan bersyukur kepada Tuhan. Dan kalau kita bersyukur maka kita dapat menghargai berkat-berkat yang kecil ataupun besar, ya. Dan kita akan mempunyai hidup yang lebih berbahagia. Jadi tekad dalam secara pribadi untuk setiap keluarga adalah percaya dan bersyukur sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, sekarang bagaimana dari segi sosial, ya? Matius 22 ayat 39. Ya, kita lihat mengasihi sesama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ini terdapat dalam Matius 22 ayat 39. Dan dalam Matius 5 ayat 46 dikatakan, apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Oke, jadi kita bisa melihat di sini adalah hal yang sangat penting sekali, yaitu untuk mengasihi, ya, satu sama lain. Dan mengasihi satu sama lain adalah satu tekad yang penting sekali. Dan yang kita kasihi tidak selamanya mungkin orang yang mengasihi kita. Orang yang membenci kita juga yang membenci kita juga kita tetap dapat mengasihi, ya. Dan ini adalah satu perkara yang sangat penting sekali dalam kehidupan kita. Inilah perbedaan daripada agama Kristen dengan yang lain, ya. Bahwa kita mengajarkan orang yang mengasihi siapa saja, musuh kita sekalipun. Musuh juga. Nah, sekarang kita tekat di dalam philanthropical, ya, Lukas 6 ayat 38. Ya. Ya, kita bacakan, berikanlah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukur kepadamu. Jadi kita harus membantu orang itu yang membutuhkan sesuai semaksimal mungkin yang kita bisa buat. Kita selalu berada di tempat di mana selalu ada orang yang perlu pertolongan, ya. Dan itu mereka yang perlu pertolongan itu adalah merupakan satu ujian bagi kita bagaimana kita bersikap, ya. Jadi tabiat kita dapat terlihat pada saat kita berhadapan dengan orang yang membutuhkan, ya. Dan kita perlu menolong untuk meringankan beban mereka, ya. Baik, sekarang dari segi spiritual, Yohanes 15 ayat 3 sampai 5. Ya, kita baca bersama-sama, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuah apa-apa. Jadi harus kita cangkok, ya. Harus cabangnya itu bersekutu dengan Tuhan. Harus kita mempunyai Tuhan di dalam hati. Kalau enggak bisa berbuah. Kalau cabang itu sudah dipotong, mana bisa kita bilang berbuah. Dari mana buahnya? Tidak bisa, ya. Jadi kita harus selalu berhubungan dengan Yesus Kristus, ya. Oke. Nah, sekarang kita coba lihat tekad yang baik untuk keluarga itu dalam bidang spiritual adalah hidup yang bersyukur. Ya, kembali kita lihat dalam 2 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, seitulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mazmur untuk korban syukur, bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-serai. Ini tertulis dalam Mazmur 100 ayat 1 dan 2. Jadi kita lihat bahwa hidup yang bersyukur adalah
peranannya penting. Kita sudah pernah bahas melalui obsesi hati ini, berkat dari orang yang bersyukur. Dia bukan hanya bisa lebih bergembira, lebih berbahagia, tetapi juga lebih sehat. Ya, lebih sehat. Kemungkinan untuk mendapatkan penyakit-penyakit terminal itu justru lebih menurun. Oke. Nah, contoh tekad yang berdasarkan Alkitab kita lihat di dalam Kolose 3 ayat 1-4. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang ada adalah hidup kita, nyatakanlah diri kelak. Kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Oke, jadi kembali tekad yang sangat penting adalah untuk bangkit bersama dengan Kristus. Kemudian oleh sebab kita sudah bangkit dari dosa kita, dari kematian atas dosa yang lama, kita hidup yang baru, kemudian memandang kepada yang di atas. Ya, jadi memikirkan perkara-perkara yang rohani. Nah, bagaimana agar berhasil dalam tekad tahun baru? Ya, kita selalu ingat kepada 8 perkara ini. Kerinduan untuk menjadi orang yang lebih baik. Kan kita semua mau menjadi orang baik. Jadi inilah biar kita pegang, ya. Ya, menyadari kelemahan kita, Bapak. Sebetulnya kita tidak mudah untuk berhasil, tetapi kita sadari kelemahan kita, kemudian kita tidak dapat berubah dengan kuasa kita, kemudian kita masuk kepada poin yang keempat, mempunyai tujuan untuk jadi orang yang lebih baik. Ya. Rindu menjadi orang baik melalui visi Yesus. Ya. Jadi Yesus adalah sumber kekuatan kita. Ya. Menjadi orang yang lebih baik dari dalam hati, bukan pura-pura di luar. Ya, hanya supaya dilihat orang, oh ini orang Kristen yang baik, tapi biarlah itu genuine ya dari dalam hati. Jadi mulai dari dalam, menjadi lebih baik melalui jaringan persahabatan. Kenapa? Oleh sebab kita perlu konfirmasi daripada teman. Ya, sepenting sekali ya teman untuk saling menguatkan satu sama lain supaya kita boleh berjalan bersama-sama di dalam iman. Ya. Kemudian yang ke-8, letakkan tujuan yang spesifik dan penuh tantangan itu di depan kita. Ya. Misalnya mengurangi berat badan 5 kilo tahun ini. Itu kan sangat spesifik. Ya. Kemudian ya itu penuh tantangan. Ya. Kemudian gerak badan. Kemudian memilih makanan. Jadi bagaimana caranya untuk mencapai pengurangan 5 kilo? Itu bisa diatur dengan baik. Nah, 5 kiat membuat tekatan baru. Ya. Pertama, awali dengan fondasi yang kuat. Ya, kita sudah mempunyai fondasi bahwa memang kita lemah, tetapi bila mana kita bergantung kepada Tuhan, semua dapat kita capai. Ya, fondasi yang kuat adalah Yesus Kristus, sumber kekuatan kita. Ya. Kemudian menyusun daftar yang realistis. Ya. Jadi mengurangi berat badan, kemudian keuangan, misalnya untuk dapat menabung sekian untuk tahun ini dan sebagainya. Ya. Terus ciptakan perubahan dari hal yang terkecil, ya. Jadi misalnya salah satu resolusi adalah untuk membayar hutang, ya. Cari hutang yang paling kecil lebih dulu. Supaya rasanya ada sesuatu yang Anda bisa capai. Ya. Ya. Kemudian hutang yang lebih besar, ya, itu menyusul. Ya. Terus kemudian mengukur rentang waktu pencapaian target. Jadi ada specific time yang kita harus bilang, by bulan Maret kita harus paling sedikit kurang 2 kilo. Terus nanti bulan Juni sudah kurang 4 kilo. Gitu. Jadi ada spesifiknya. Jadi kita bisa evaluasi bahwa kita ada kemajuan. Kemudian lakukan apresiasi setiap keberhasilan. Tadi pagi saya bilang sama Kathleen, ya, aduh saya 170 pounds pagi ini. Sudah BMI 23. Ya. Jadi apa namanya? Itu sangat menolong sekali ya, adanya apresiasi, adanya sukacita ya, oleh sebab kita mencapai sesuatu ya. Sebab beberapa bulan yang lalu sesudah kami cruise saya sempat 180 pounds ya. Jadi lebih dari 80 kilo ya, 80 setengah, tetapi sekarang sudah bisa turun sekali menjadi sekitar 76 pounds ya. Oke. Kemudian maksudnya kilo ya, 76 kilo. Oke.
tambah kiat untuk sukses dalam tekad tahun baru adalah rencanakan proses, bukan tujuan. Ya. Ya. Jadi tujuan itu Memang bagus, penting, ya. tetapi prosesnya bagaimana untuk mencapai tujuan itu, ya. Jadi misalnya seperti kembali kepada menurunkan berat badan, yaitu makanan yang dijaga, ya. Kemudian gerak badan, ya. Tidur yang cukup, ya. Kemudian ya kalau waktu makan, kemudian hindarkanlah makanan-makanan yang berlemak, ya. Kemudian hindarkan yang artinya karbohidrat yang refined, ya. Refined karbohidrat. Jadi jangan yang kalau kita makan jangan bukan potato chips ya, tapi kita makan potetonya. Ya, dan bukan digoreng, tetapi misalnya direbus atau dipanggang. Ya. Jadi proses itu penting sekali. Ya, kemudian membuat resolusi yang spesifik kita sudah sebutkan tadi. Kemudian serius dalam komitmen, ya. Itu penting sekali bahwa kita betul-betul tujuan ini, ya. Misalnya ada orang yang gula darahnya tinggi, ya, ada yang sampai 10-11, saya punya teman, ya, dan dia berusaha, dia punya A1C-nya, ya, bagaimana supaya di bawah 7, ya, kalau boleh di bawah 6, ya. Jadi serius, ya. Kenapa? Sebab masalah gula itu menjadi penyebab daripada banyak sekali penyakit, ya. Oke. Nah, tekad tahun baru, ya. Sebagai akhirnya, ya. Akhir yang kita ingin coba tekad, selalu ingat, tekad selalu mulai dengan Tuhan. Ya. Memohon dengan kuasa Tuhan, kita punya tekad yang baru untuk memulai, ya. Terus biasakan tepat waktu. Jangan kita longgar-longgar, ya. Tepat waktu. Jadi Anda mempunyai appointment jam 7, betul-betul Anda tiba di sana sebelum jam 7, ya. Tepat waktu, ya. Itu penting sekali, ya, supaya jangan mencuri waktu orang lain. Ya, tidur lebih cepat, ya. Jadi ini usahakan penting sekali, jangan sampai tidur melalak, ya, sampai jam 12 malam pun masih bangun, ya. Kemudian tidak menunda pekerjaan, ya, apa saja, ya. Sekarang ini saya ambil contoh, ya, untuk obsesi hati ini, kami sudah ada jadwal, kemudian sekarang saya sedang siapkan bahan untuk bulan Januari tanggal 15. Bukan 15, 22 aja. Artinya kami sudah siapkan bahan-bahan itu, ya, artinya tidak menunda, ya. Apa yang bisa dilakukan sekarang dilakukan sekarang. Naik turun tangga. Ini untuk mereka yang mau mengurangi berat badan. Ya. Naik turun tangga, jangan pakai lift. Malahan kami waktu di General Conference waktu kerja itu selalu dikatakan bahwa naik lift itu adalah untuk orang yang sakit. Jadi kami selalu naik turun tangga. Ya. Dengan demikian, ya, menggunakan lebih banyak energi. Ya. Kecuali kalau kita lagi bawa barang, ya, mau ke kantor kan bawa tas, itu baru naik lift. Tapi kalau enggak, biasanya naik turun tangga. Habis devotional, naik tangga untuk pergi ke kantor, tidak naik lift. Minum air putih. Kenapa ini penting? Sebab inilah yang paling sehat, ya. Banyak orang yang setiap minum selalu apa? Jus, dia punya Coca-Cola ataupun juga itu soft drink. Soft drink yang lain. Bukan saja itu mahal, tapi itu juga nggak sehat. Makanya terlalu banyak gulanya itu berapa sendok gula untuk setiap cangkir ini. Ya. Jadi minum air putih, murah, meriah, dan sehat. Ya. Tampil lebih rapi, ya. Temukan hobi baru. Jadi apa yang direncanakan dalam rumah tangga, ya, misalnya salah satu hobi kami kembali baru tanam. Jadi banyak sekali yang coba dapat ditanam dengan hanya air saja. Bawang. Daun bawang kita kan, ini kita potong aja daun bawang sudah sampai ke dekat akarnya, nggak usah taruh ditanam, taruh di botol aja, botol ada air kami tanam, taruh di dekat sinar matahari itu, waduh, berapa hari aja udah tinggi sekali ini daun. Kemarin kami punya daun bawang, ya, diambil dari dipanen dari sendiri. Oke. Temukan hobi baru, kemudian olahraga yang teratur kita sudah sebutkan, ya. Biarpun dingin, ya, seperti di sini sekarang sudah dingin sekali, tapi pakai jaket.
berlapis-lapis. Kalau sudah mulai panas kita bisa buka jaketnya, tapi kita jalan di bawah jogging trail. Ya, Ya, jadi jalan kaki paling sedikit setengah jam, Ya. tetapi selalu mulai dengan tadi pagi, dengan ya, HIIT. dengan HIIT, Ya. ya. Artinya cepatnya, kemudian istirahat sebentar, kemudian cepat lagi, ya. Tadi pagi saya sudah buat. Ya. Jadi sukarelawan. Oke, Ya. sukarelawan itu suka untuk menolong orang lain yang membutuhkan dan sebagainya. Ya. Terus makan buah dan sayur, itu ingat, itu banyak antioksidan, ya. Ya. Dan kemudian sediakan dana darurat, hemat, ya, supaya kita tidak tahu, mungkin kita kena kecelakaan atau apa, nggak bisa Di mana kerja. kita tidak bisa kerja, jadi harus ada dana darurat. Ya, Oke. dan kemudian kita perlu juga Lebih untuk banyak punya waktu untuk keluarga. Iya. Ini adalah hal yang sangat penting sekali, ya. Dan kalau saja kami bisa mengulangi waktu kami untuk menjadi muda lagi, Iya. maka saya percaya bahwa waktu yang dibutuhkan adalah waktu untuk keluarga. Tidak selamanya waktu dengan keluarga itu ada. Iya. Ya. Anak kita akan satu-satu meninggalkan kita. Jadi sementara masih ada dengan keluarga, pergi anak-anak keluar, ya. ambil waktu untuk dengan keluarga. Keluarga. Jadi itulah yang merupakan satu tekatan baru yang baik yang Anda bisa buat, ya. Semoga kita masing-masing kita dapat berhasil, ya, dengan tekad tahun baru di tahun 2024. Ya. Banyak untuk presentasi yang cukup baik ya, sangat baik Sangat ya. baik, ya. Terutama itu sangat kena untuk saya. Tekad yang pertama itu resolusi saya, atau tekad memang keinginan, kerinduan hati, tapi apa daya ya. Hari ini aja udah mau menjelang. Yang menarik adalah statement dari Pendeta Kuntaraf, kalau kami boleh mengulang waktu kami muda. Kalau bagi saya umur pendeta dan ibu boleh sudah senior, tetapi wajah tetap muda. Itu yang penting, kan? Puji Tuhan. Dan itu kuncinya saya lihat Biarpun sudah 77 tahun, ya. Iya. Ini tahun sudah 78. Iya. Waduh, Puji tapi Tuhan. puji Tuhan masih bisa Sudah dapat bonus. bonus Puji 8 Tuhan. tahun. Terima Luar biasa. kasih kepada Tuhan. Dan saya selalu katakan kuncinya adalah karena pendeta dan ibu pendeta setia dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Betul. Karena membuat satu presentasi itu kan jadi memperlambat kita pikun segala macam, harus siapkan itu. Wah, Betul. itu yang buat jadi tambah sehat. Aktif selalu ya. Aktif selalu. Betul, Dan memang betul. saya setuju sekali dengan apa yang dikatakan oleh pendeta dan ibu, bahwa kunci tekad kita dalam mencapai tekad atau resolusi kita itu adalah harus kembali kepada Tuhan. Ya. Kalau dengan kuat kuasa kita nggak akan bisa kita. Betul. Harus minta pertolongan Tuhan. Dan yang berikut, kalau sudah Tuhan berikan pertolongan, kuat kuasa, jangan lupa bersyukur. Dalam bentuk apa? Bayar, kembalikan perpuluhan persembahan kepada Tuhan. Ya, Betul. itu jangan Ya. pernah lupa. Betul ya pendeta dan ibu ya? Betul, Benar, sangat benar. benar. Sangat benar. Karena banyak sekali orang yang sudah diberikan kuat kuasa dan pertolongan, lupa untuk bersyukur. Aduh, ini yang bahaya Foya-foya. ya. Ya. Oke. Dan jangan lupa juga menolong orang lain. Iya, orang yang kekurangan, ya. Kekurangan, ya. Puji Sebab Tuhan. Tuhan katakan bahwa orang kekurangan itu selalu ada di antara kita. Di mana-mana pun selalu Iya. ada. Ya, Tadi pagi ya saya dapatkan berita satu keluarga tidak punya lagi makanan. Jadi saya langsung hubungi seorang dari Indonesia, tolong kasih ini berikan artinya dana. Kami kirim dana kemudian langsung untuk kasih makanan Ya, kasihan juga. kepada mereka. Ya. Jadi kita selalu dapatkan orang yang membutuhkan pertolongan. Ya. Ada seorang katakan anak saya sakit ya, muntaber dan sebagainya. Baru kemarin ya. Kemudian oke, kami kirim dana. Iya. Jadi kita perlu selalu siap untuk menolong orang lain. ya. Amin. Amin, luar Jadi biasa. bicara tekad tahun 2023, kalau secara pribadi mungkin Mama ada sedikit yang meleset ya istilahnya ya. Tetapi kalau secara keluarga, ya secara keluarga puji Tuhan, pendeta dan ibu keluarga kami ada beberapa target atau tekad tahun 2003 yang terpenuhi ya, puji Tuhan. Ya, jadi itu kami sangat bersyukur. Bagus. Bagus. Bersyukur sekali sama Tuhan. Kami sangat bersyukur kepada Tuhan. Baik. Untuk segmen berikutnya, sebelum kita masuki segmen berikutnya, kita akan menyaksikan yang satu ini. Tahukah Anda, ternyata budaya resolusi awal tahun sudah ada sejak 4.000 tahun silam.
Budaya resolusi ternyata sudah ada sejak 4000 tahun yang lalu dilakukan oleh orang Babel. Mereka percaya bahwa apapun yang dilakukan seseorang pada hari pertama pada tahun itu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kehidupan mereka sepanjang tahun. Walau faktanya, resolusi tahun baru diketahui kebanyakan tidak berhasil. Namun banyak orang tidak melewatkan momen awal tahun tanpa resolusi. Bahkan menurut data di Amerika, hampir setengah orang dewasa di Amerika menetapkan paling tidak satu resolusi untuk menghormati tahun baru. Berikut ini adalah 3 manfaat utama dari resolusi versi Hope Channel Indonesia. Yang pertama, membantu fokus pada target. Sangat penting membuat target yang akan dicapai dalam hidup. Dengan memiliki target, maka kita akan mendorong diri sendiri untuk mencapainya. Buatlah daftar target yang akan kamu capai di tahun yang baru. Contohnya, menyelesaikan skripsi, liburan, membuka usaha baru, menurunkan berat badan, dan lain-lain. Dengan membuat daftar itu, maka akan mengarahkan kita untuk fokus mencapai target-target itu serta memotivasi diri sendiri. Jadi, jangan hanya angan-angan saja ya. Kedua, pengingat diri. Daftar yang sudah dibuat serta janji yang dibuat di resolusi untuk tahun yang baru akan menjadi pengingat diri di sepanjang tahun. Sangat dianjurkan menyampaikan juga kepada orang tua, keluarga, atau orang-orang terdekat akan resolusi kita agar mereka pun akan mengingatkan kita akan janji-janji yang telah kita buat. Di samping itu, bila orang-orang di sekitar kita mengetahui resolusi kita, maka kita akan malu bila tidak melaksanakannya, bukan? Ketiga, bahan evaluasi diri. Resolusi yang kita buat di awal tahun sebenarnya juga adalah hasil dari evaluasi diri kita di tahun yang lampau. Saat kita merasa melakukan kegagalan di tahun yang lama, maka pada saat membuat resolusi itulah kita akan membuat tekad baru untuk memperbaiki apa yang kita telah gagal lakukan di tahun yang lama. Dan daftar resolusi tahun baru yang kita buat itu pun akan menjadi bahan evaluasi di tahun berikutnya. Dengan demikian, resolusi tahun baru sangat baik untuk mengukur perkembangan yang kita telah buat sendiri. Sangat membantu, bukan? Itulah 3 manfaat resolusi awal tahun versi Hope Channel Indonesia. Jadi, apa resolusi Anda untuk di tahun yang akan datang ini? Kiranya informasi ini dapat menjadi berkat untuk kita semua. Sampai jumpa di Tahukah Anda selanjutnya. Kembali lagi dalam Obsesi Hati. Saat ini kita masuk ke segmen Yang kedua ya, yang kedua, pernah dan tidak pernah. activity. Ya, kita akan Activity melakukan pernah dan activity tidak ya. pernah. Jadi akan ada satu pertanyaan. Dan kita udah Nanti pegang kami tulisan akan nih. menjawab pernah atau tidak pernah. Dan kami juga mungkin akan tanyakan kepada pendeta dan ibu pendeta ya. Narasumber nantinya kita ya, pernah atau tidak pernah nih nanti ada pertanyaan yang sudah ada di tengah-tengah sini nih ya. Iya. Ya, sudah disiapkan di tengah ini pendeta dan ibu pendeta. Oke, kita mulai ya pertanyaan pertama ya. Oke. Pertanyaan pertama. Pernah tidak pernah berhasil mencapai tekad tahun baru yang telah Anda tetapkan sebelumnya? Ya. Pernah atau tidak pernah berhasil mencapai apa ya? Oh, pernah lah, pernah. Pernah lah ya. Saya Pernah. dulu lah ya, kamu Oke. tanyakan. Jadi seperti yang saya bilang di segmen sebelumnya, kami puji Tuhan. Ya, tahun 2023 kami punya tekad yang pertama adalah untuk membantu sesama yang seperti pendeta dan ibu pendeta katakan. Sepanjang tahun ini puji Tuhan, berapa kali kami berbagi kepada sesama dalam berbagai hal lah ya, dan itu bisa kami lakukan, puji Tuhan. Dan yang kedua itu yang saya paling, nggak apa-apa kita bilang sini bahwa kami sudah banyak mengurangi hutang. Kan tadi ada bicara hutang tuh oleh pendeta dan ibu pendeta. Ya, hanya dari beberapa tinggal satu sekarang, yaitu hutang rumah. Ya, jadi itu sudah sangat luar biasa. Ya, jadi saya sangat bersyukur kepada Tuhan ya untuk hal itu. Dan yang ketiga adalah tekad saya adalah saya ingin bersama dengan keluarga. Dan itu Tuhan telah berikan dan saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Jadi jawaban saya adalah pernah. Ya. Jadi Mama pernah nggak? Tadi pernah kan? Nah, pernah. Apa tekadnya tahun 2003 yang tercapai apa?
Ya. Tadi kan ada juga yang nggak tercapai tuh, ya mengenai. Saya nggak enak bilangnya nanti body shaming nantinya ya. Nggak juga sih. Apalagi sama istri sendiri kan, nggak enak. Atau kalau tidak pernah ya balik saja. Kalau Enggak, memang pasti ada beberapa hal yang pernah, tapi yang memang yang tidak terrealisasi itu memang yaitu nomor satu yang dari presentasi pendeta dan ibu pendeta tadi, menurunkan berat badan justru tambah besar. Saya nggak tahu, tidak tahu berkata apa-apa lagi nih. Kalau pendeta dan ibu pendeta, kira-kira pernahkah atau tidak pernah berhasil mencapai tekad tahun baru? Tahun 2023 kita bilang lah ya. Yang telah ditetapkan sebelumnya. Iya, silakan pendeta dan ibu. Oh ya, pernah. Awal tahun saya bertekad untuk baca Alkitab atau dengar Alkitab 2 kali, ya. Artinya dari Kejadian sampai Wahyu, ya. Dan pagi ini saya sudah sudah sampai kepada Wahyu pasal yang ke-7, ya. Itu berarti dalam hari ini atau besok sudah selesai, ya. Yaitu 2 kali baca atau dengar Alkitab, ya. Itu tercapai. Jadi saya merasa senang. Kemudian berat badan. Saya mau BMI 23, yaitu antara 169 pounds. Tadi pagi 170, ya. Jadi besok ya sudah bisa dapatkan itu, mencapai apa yang kita mau, ya. Dari segi berat badan, ya. Baik, kalau Ibu Pendeta? Iya, saya juga dari segi berat badan memang sangat susah. Fitri nggak usah, bukan sendirian. Saya juga susah sekali. Kita ini wanita paling susah untuk menurunkan berat badan. Tapi dengan kuasa Tuhan. Aduh, kadang-kadang lihat makanan ini, aduh enak kali dah. Rem. Rem makanan. Gak boleh makan. Jadi kita sampai intermittent fasting. Jadi karena intermittent fasting baru bisa BMI saya sampai 23. Kalau enggak tetap 25, 26. Waduh, rasa susah sekali. Jadi lagi-lagi tekadnya itu berhasil hanya dengan memegang janji Tuhan. Dengan kekuatan, with God, everything can become possible. Jadi jangan khawatir. Ya, jadi intermittent fasting ya, untuk beberapa minggu terakhir ini kami hanya makan sekali sehari. Iya. Itu Hanya betul-betul sekali sehari, ya. Bukan main. Dan itulah yang menolong kita untuk menurunkan berat badan. Dan sesudah biasa kita tidak rasa lapar juga. Nanti kalau malam-malam sudah mau makan, aduh udah lapar, minum air aja kita. Minum air kan, kalau kita minum air itu perut kita, lambung kita kan besar dia. Besar itu dia kan dia tipu, dia kasih tahu ke otak kita, sudah kenyang. Padahal yang kenyang adalah karena air. Nah, tapi kan tidak ada manfaatnya untuk menaikkan berat badan. Barulah bisa selesai. So Fitri, jangan bersusah hati. Saya juga begitu, tetapi sekarang puji Tuhan bisa BMI 23. So, kepada kuasa Tuhan. Terima kasih banyak untuk motivasinya Ibu Pendeta dan Pendeta. Semoga ya. Jadi Mama, cayo. Siap. Baik. Makan 1 kali sehari ya. Aduh, itu kita bisa bikin ucapan syukur kalau mau bisa makan satu kali sehari. Tapi semangat. Pasti minta dong. Pertolongan Tuhan, pasti bisa. Udah banyak belajar tadi. Oke, kita akan masuk ke pertanyaan yang kedua nih ya. Saya akan ambil. Oh, kebanyakan. Pernah atau tidak pernah? Yaitu menunda atau menangguhkan pelaksanaan resolusi atau tekad tahun baru Anda. Menunda atau menangguhkan pelaksanaan tekad tahun baru. Pernah atau tidak pernah? Berarti ini pernah. Pernah dong berarti. Menunda kan? Berarti pernah, menunda ini. Kalau saya adalah sebenarnya tahun 2023 kita bertekad jalan pagi setiap weekend paling enggak. Betul. Dan itu adalah gagal total. Walaupun sebenarnya kami pernah melakukannya, pendeta dan ibu pendeta, hanya on and off. Dan sebenarnya kami rasakan manfaatnya, cuman inilah hidup ya, rasanya kok sibuk banget, malas.
Nah itu membuat kita jadi miss ya. Jadi nantilah ini ya, tekad 2024 nih harus bisa jalan pagi nih. Kalau Mama apa? Amin. Yang pernah menunda atau menangguhkan? Ya itu tadi. Nah, jalan Kembali lagi. Menurunkan berat badan itu. Oke, carry forward. Oh, berarti- Mudah-mudahan lah ya tahun baru ini bisa sedikit demi sedikit Mudah-mudahan. lah. Kalau pendeta dan Ibu ada yang miss di tahun 2023 atau semuanya tercapai tekad? Rasanya enggak ada ya yang apa namanya, sebab olahraga ya setiap hari. Setiap hari Kemarin kita pun kami olahraga. jalan setengah jam ya. Bukan lebih dari setengah jam, 40 menit, 45 menit kemarin kami jalan ya di kami punya lingkungan ini. Di Kemudian, jogging trail. Di samping itu ya kami tetap teruskan di sini. Kalau saya selalu ya mencapai paling 10.000. sedikit 10.000. Kemarin 11.000 lebih. 2 hari yang lalu 12.000 step. Ya. Jadi itu kalau tentang olahraga ya. Kemudian Tapi makan ada kadang-kadang naik turun. ya makan ya justru waktu weekend kita makan lebih banyak kalau ada potluck. Atau kalau ada Atau ada undangan. Bible studies makan. atau undangan dan sebagainya ya, tetapi umumnya begitu selesai weekend ya, kalau ternyata kita dapatkan bahwa kita punya berat badan agak tinggi, maka langsung juga kita puasa Ya, kita selalu ukur berat badan pagi-pagi. Jadi pagi-pagi sebelum makan, ya itu neto. Jadi kita timbang, kita tahu bahwa oh ini sudah naik, ini sudah mesti hati-hati lagi. Jadi kita mesti lebih berhati-hati dalam memilih makanan ya, atau makan jangan dalam jumlah yang lebih banyak. Jadi dengan pertolongan Tuhan ya. sampai bisa. sekarang oke, menolong orang lain ya. Kemarin kami tolong orang, pagi ini sudah menolong orang. Artinya, kemudian kegiatan-kegiatan yang lain ya, dengan Alkitab, Firman Tuhan, pelayanan jalan terus ya. Jadi puji Tuhan ya, Tuhan memberikan kekuatan kepada kita supaya untuk terus konsisten dengan apa kita dengan punya dia punya tekad. tekad. Sebab saya percaya salah satu unsur yang penting dalam integritas adalah menghidupkan apa yang kita ajarkan. Ya. Walk the talk. Walk the talk ya. Jadi kalau seandainya kita mengajarkan sesuatu yang kita sendiri tidak pernah hidupkan, maka kita sudah menjadi orang yang munafik ya. Jadi kita perlu mempunyai integritas. Dan itu hanya bisa dengan pertolongan kuasa Tuhan. Tidak bisa dengan kekuatan kita sendiri. Kadang-kadang malas itu, ada rasa malas. Aduh, hujan nih ya, nggak usah kita keluar jalan. Tidak. Biarpun hujan, kita jalan di dalam rumah. Jadi misalnya kita ambil contoh, kita selalu mengajarkan orang untuk makan makanan sehat ya, hindarkan daging, ikan dan sebagainya ya. Dan puji Tuhan untuk 50 tahun terakhir ini tetap apa? Tetap vegetarian. Ya, vegetarian. Sebab kalau saya bicara tentang vegetarian padahal tetap masih makan daging di belakang-belakang ya, maka kita sudah tidak lagi mempunyai integritas ya. Itu merugikan diri sendiri. Bagus, amin. Luar biasa ya, iya. Memang role model banget ini pendeta dan ibu pendeta. Makanya itu kita walaupun host kita juga belajar di sini. Iya betul, kita banyak belajar. Mungkin next question. Pertanyaan berikutnya. Pernah tidak pernah membuat tekad tahun baru hanya karena tekanan sosial atau ekspektasi orang lain? Nah, Kalau bagaimana? Saya tidak Kalau pernah. saya kali tidak ya. pernah. Iya. Karena tekad kami biasanya datang dari diri sendiri, bukan karena Iya. ekspektasi orang atau atau apa dibilang tekanan sosial, nggak ada sih ya. Iya, ada juga sih kadang-kadang kayak di kantor misalnya, kamu nggak ada ini, nggak ada resolusi, nggak ada tekad nih untuk tahun baru. Suka begitu-begitu juga saya dengar ya orang bicara. Kalau saya mah, saya senyum-senyum aja. Ya saya punya tekad ya, saya sendirilah yang tahu ngapain saya harus umbar-umbar. Kalau menurut saya seperti itu. Iya. Begitu. Mungkin, Bagaimana iya. kalau pendeta dan ibu pendeta? Ibu sama kali ya, atau gimana? Ya, enggak lah. Kami Masa juga tidak pernah buat resolusi untuk oleh sebab tekanan orang lain. Iya, harus sadar sendiri. Sadar sendiri, Kalau iya. kita nggak sadar sendiri, kita bagaimanapun nggak akan capai. Jadi misalnya sambil contoh ya, kami punya gereja mau membangun ya, artinya bukan bangunan Expansion. gereja tetapi expansion Kasih, untuk melebarkan. untuk fellowship hall. Oke.
Kemudian kami tidak terpengaruh orang lain berapa mau nyumbang, tetapi langsung ambil tekad, oke, inilah yang kita akan berikan ya. Dan saya katakan kepada bendahara, Januari kami akan berikan. Ya. Jadi demikian juga dengan berbagai macam kegiatan-kegiatan yang lain, kegiatan sosial atau membantu pekerjaan Tuhan atau membantu mahasiswa dan sebagainya, ya itu bukan berdasarkan tekanan ataupun atau mau supaya orang puji lah atau apa. Ya. Karena kita ingat bahwa ya ibadah yang murni adalah menolong yatim piatu dan sebagainya. Jadi kami menggunakan kegiatan artinya banyak membantu untuk yatim piatu. Kami punya 9 yatim piatu yang sekarang ini berjalan. Yapi ya. Jadi itu nolong. Jadi tidak bukan karena mau supaya dipuji orang atau tekanan orang, enggak. Memang itu ya dari hati sendirilah sebab mengikut prinsip Alkitab. Oke. Berarti kurang lebih sama lah dengan kita ya. Betul. Baik. Sekarang pertanyaan giliran saya berarti ya. Oke. Pertanyaan berikut, pernah atau tidak pernah merasa kecewa atau menyesal karena tidak mencapai satupun dari tekad tahun baru Anda? Mungkin kalau kecewa, Saya kayaknya pernah deh. Saya tidak pernah, karena saya belajar menggantungkan hidup saya sama Tuhan. Jadi kalaupun ada tidak tercapai, saya nggak kecewa. Saya tahu Tuhan punya rencana yang indah buat saya dan keluarga. Amin. Kalau Mama gimana? Pernahnya apa? Pernah tidak pernah, ini kan pernah atau enggak. Kalau sekarang ini sih ya puji Tuhan udah enggak ya. Karena memang ya tahun demi tahun kita bertambah lebih dewasa, kita mengerti bahwa ya untuk apa menyesal, nggak ada gunanya gitu ya. Tapi yang dulu-dulu pastinya pernah, aduh ini udah mau akhir tahun, apa tujuan saya, goal saya kok tahun ini belum tercapai. Tapi ngejar dalam waktu yang pendek kan nggak mungkin lagi. Jadi ya itulah penyesalan waktu muda dulu. Baik. Kalau pendeta dan ibu pendeta pernah menyesal karena tidak tercapai tekadnya? Tekad kami tidak pernah, ya. Saya tidak tahu, Kathleen? Ya saya rasa kayak nggak pernah nyesel. Ya bersyukur aja lah setiap kali. Kita bersyukur. Ya kalau sekiranya nggak terjadi ya dengan pertolongan Tuhan mudah-mudahan selanjutnya akan terjadi ya. Amin. Nggak usah nyesal kan jadi susah. Betul. Jadi kemudian imunitas kita rendah, kita bisa sakit. Rasa saya ya. Iya, betul. Betul. Jadi Mama jangan menyesal, nanti imunitas turun. Tapi kalau imunitas Kalau turun, sekarang mungkin berat badan jadi ikut badan turun turun ya. kali ya. Oh ya, bagus juga. Tapi jadi sakit-sakitan gimana? Oh jangan, Nggak kalau bener gitu, dong. kalau gitu jangan sakit-sakitan. Oke, Oke, pertanyaan next. berikutnya ya. Pertanyaan berikutnya, pernah tidak pernah merubah tekad tahun baru Anda di tengah-tengah tahun karena kondisi atau keadaan yang tidak terduga? Pernah apa enggak ya? Mungkin pernah. Setengah jalan gitu ya, setengah jalan berubah. Saya pernah. Aku lupa. Saya pernah, ya. Saya tidak pernah deh. Ya, saya pernah. Kenapa saya pernah? Itulah salah satu yang saya katakan tadi, bahwa saya bersyukur kepada Tuhan bahwa tekad saya adalah saya ingin bersama dengan keluarga. Saya sebelumnya kerja di luar kota, tetapi September kemarin saya bertekad untuk tidak mau berpisah dari istri saya. Dan oleh karena itu saya kembali ke rumah kami dan kami boleh tinggal bersama. Ya, dan tentunya tekad tahun 2024 saya minta pertolongan Tuhan untuk memberikan pekerjaan yang baru bersama. Yang penting saya dengan istri tidak terpisah lagi. Jadi tidak terpisah kota. Mungkin boleh ya tidak terpisah kota. Artinya saya bisa pulang ke rumah dan setiap pulang bisa ketemu istri saya. Jadi kalau yang lalu saya pulang, istri saya tinggal di mana, saya tinggal di mana. Dan pendeta dan ibu pendeta tahu, setiap saya pulang ke rumah dan saya terpikir hal itu, saya ingat pendeta dan ibu pendeta Kuntaraf. Waduh, ini Leo jadi host obsesi hati tapi tidak mempraktekkan apa yang diajarkan ini ya. Saya pikir, waduh, saya selalu terngiang-ngiang itu. Jadi kembali pernah saya berubah tekad di tahun 2003 yang lalu, yaitu saya akhirnya memutuskan untuk tidak mau berpisah lagi dari istri saya dan saya kembali ke rumah. Mama tidak pernah ya? Berarti kita tanya, pendeta dan ibu pendeta ada pernah merubah tekad di pertengahan tahun atau tidak pernah? Sepanjang ini tidak pernah. Sepertinya enggak ya. Tekadnya selalu dijalankan. Kami tetap ikuti, jalankan ya dalam
segi kita lihat kepada dari segi spiritual kah, dalam physical kah, dalam financial kah, atau dalam philanthropical, ya. Ya mungkin satu hal yang saya tidak sebutkan itu bukan rubah tapi menunda. Misalnya bantuan besar yang kami mau berikan kepada gereja kami rencanakan pada tahun ini, ya, tahun 2023. Tetapi keuangan kami oleh banyak sekali proyek-proyek besar yang kami bantu, ya, jadi kami katakan bulan Januari, ya. Tetapi itu bukannya merubah tapi ya menunda saja. Sebab kenapa? Pembangunannya pun baru mau dikasih akan mulai. Jadi penundaan sesuai dengan situasi daripada pembangunan itu sendiri. Jadi itu bukan merubah, hanya nunda dikit aja. Iya, izin pembangunan di sini susah. Jadi lama sekali, jadi sudah diminta-minta nggak keluar-keluar. Akhirnya barulah bulan lalu ditaruh tombak-tombaknya itu untuk mengadakan pembangunan. Memulai pembangunannya, ya. Jadi dan itu pembangunan akan berjalan beberapa bulan mendatang. Jadi kami punya bantuan akan ya tepat waktu juga sebetulnya. Kalau saya rasa seperti saya juga ya kan selalu mau mesti jalan kaki. Tapi setelah ini waktu menjalani operasi knee replacement, ya, jadi saya pakai titanium sekarang, buat kiri kanan kaki pakai titanium. Kan itu kan nggak bisa jalan, ya. Bagaimana? Kita masih terus, ya, biar besok. Malahan dokternya itu begitu operasi ini malam, besoknya suruh jalan. Jalan pakai walker. Nah, terus abis itu jalan akhirnya pakai stretcher. Iya. Kemudian terakhir jalan pakai tongkat. Nah, setelah itu pulang ke rumah biar sakit, saya jalan sampai 2,5 jam. Sebab pelan-pelan kan, jalannya nggak bisa cepat. Orang semua di sebelah saya itu kami tinggal di 55 plus community, itu semua pernah jalan. Saya bilang, ya go ahead, because I'm walking very slow, aku bilang. Tapi jalan sampai keliling semua sampai selesai, ya. Jadi ada tekad untuk selesaikan itu, sehingga akhirnya orang sekatakan nggak mungkin 8 minggu terus langsung bisa kerja. Tapi mereka heran, 8 minggu dengan pertolongan Tuhan saya sudah selesai. Saya sudah bawa asalnya ini pergi ke lihat ke dokter dan tanya, mau kerja sekarang? Mau, saya bilang, karena ini kapan mau kerja? Sekarang, saya bilang. Jadi begitu sudah selesai periksa, dokter bilang oke untuk kerja, saya sudah bisa kerja. Tapi memang tekad itu ada, cuma hanya stop waktu pas operasi itu 3 hari aja. Habis itu jalan lagi terus. Wow, luar biasa pengalamannya, ya. Amin, itu amin. lutut loh, nggak mudah loh. Dan iya, ya. di usia yang sudah senior, ya, itu perlu kita contoh juga tekad. Wah. Ya. Tidak pernah ini pantang mundur, ya. motivasi yang sangat kuat ini untuk saya ini. Terima kasih, Bu Pendeta. Oke, kita masuk ke pertanyaan terakhir ini, pertanyaan yang ke-6 kalau nggak salah. Ya, betul. Pernah atau tidak pernah melibatkan teman atau keluarga dalam upaya mencapai tekad tahun baru Anda? Oh, pasti pernah. Ya, karena itulah yang saya bilang tadi di awal, bahwa ada 3 tadi yang saya bilang, kita puji Tuhan lah, oleh karena pertolongan Tuhan mencapai tekad itu. Kalau cuma saya sendiri mana bisa? Makanya di keluarga kami selalu ada rapat keluarga. Ini gimana? Harus ada support dari keluarga. Kalau enggak, nggak bisa kita dengan sendiri. Karena keputusan, walaupun saya kepala rumah tangga, nggak bisa saya putuskan sendiri. Ya kan, saya ada istri dan 2 anak. Jadi kita harus bertanya sama mereka seperti gimana. Iya. Mama pernahnya sama ya. Jadi kalau pendeta dan ibu gimana? Pastilah, ya. Oh iya, kalau mau jalan kaki pun mesti dua-dua. Orang yang membantu kita adalah istri kita sendiri. Iya, kalau nggak semangat. Jadi kalian katakan ini, saya selalu katakan, ini dingin sekali. Ya. Pakai mantel. Pakai mantel, jadi tetap harus jalan. Ya. Jadi ada saya semangat. lebih senang kadang-kadang jalan di dalam rumah, ya, lari-lari di rumah sambil melihat news,
artinya warta berita, ya. Jadi warta berita. Tetapi ya Kathleen katakan di luar supaya dapatkan udara Udah segar dan bersih. sinar matahari, ya. Jadi perlu melibatkan orang lain untuk memberikan kekuatan dalam mencapai kita punya tekad. Ya, jadi ada support, itu perlu. Ya. Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu untuk sharingnya ya di activity ini ya, pernah atau Betul. tidak pernah ya. Betul. Dan kami juga mau mengajak pemirsa yang ada di rumah, kalau saudara ada pertanyaan atau mungkin saudara mau berikan satu kesaksian, saya pernah atau saya tidak pernah, silakan tuliskan di kolom akun media sosial pada Hope Channel Indonesia, yaitu di Facebook atau juga YouTube, atau boleh juga kirim ke nomor call center dari Hope Channel Indonesia. Saya pernah, saya tidak pernah, atau kalau ada pertanyaan silakan kirimkan ke Hope Channel Indonesia. Baik, segmen aktivitas kita sudah selesai. Kita akan mengikuti yang satu ini. Halo Ma, selamat hari Natal. Iya. Mama, masih ingat nggak dulu? Aku pernah marah banget loh sama Mama tuh karena kado yang Mama kasih tuh nggak sesuai ekspektasiku. Kak, bangun. Ini ada sesuatu. Hah? Makasih Ma. Kok Mama tahu aku pengen hadiah Natal? Apaan nih Ma? Ini kado. Iya, Nak. Temen-temenku dapat lebih keren. Tapi, Nak, Sekarang aku punya semuanya loh, Ma. Ya, walaupun aku punya semuanya, aku ngerasa hidupku hampa. Sampai akhirnya aku buka kado yang Mama kasih. Aku menemukan Yesus di Alkitab ini. Baik yang Mama kasih adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Thank you, Ma. Ya, bye-bye. Love you. Tahukah Anda, ternyata hanya 1 dari 10 orang yang sukses mewujudkan resolusi tahun baru. Kegagalan adalah sebuah proses yang penting kamu jangan berhenti berusaha. Kalau kamu belum pernah membuat resolusi tahun baru, ini saatnya kamu mencoba membuatnya. Membuat resolusi di awal tahun akan membuatmu lebih semangat melangkah di tahun yang baru. Tapi kadang dalam membuat resolusi di tahun baru seringkali menemukan kegagalan. Berikut ini tips agar resolusi Anda berhasil. Yang pertama, buat daftar resolusi. Buatlah daftar resolusi tahun baru dengan sederhana dan bisa diukur. Tidak usah terlalu muluk-muluk, tetapi resolusi kamu itu harus masuk akal untuk bisa kamu capai. Daftar resolusi kamu harus spesifik dan realistis. Contohnya, jangan menulis ingin lebih sering berolahraga, tetapi seharusnya jalan kaki setiap pagi 30 menit. Tetapkan olahraga yang ingin kamu lakukan dan durasinya. Dengan ini, akan membuat kamu langsung tahu apa yang benar-benar kamu akan lakukan dan berapa lama. Yang kedua, dukungan orang sekitar. Mintalah dukungan keluarga atau orang-orang terdekatmu untuk melaksanakan resolusi tahun barumu. Minta mereka mengingatkan kamu bila kamu lupa atau berhenti melakukannya. Bila fasilitas diperlukan, dapat kamu minta dari orang tua dalam menjalankan solusimu. Bila untuk kebaikanmu, pasti orang tua setuju. Ketiga, selalu memonitor. Monitor progres atau perkembangan yang kamu lakukan.
Bila perlu, kamu bisa membuat tabel yang berisi nama kegiatan dan tandai untuk memonitor kemajuan yang sudah kamu buat. Keempat, selebrasi. Rayakan keberhasilanmu saat kamu sudah berhasil melakukan sebagian dari targetmu. Hadiah dirimu sendiri untuk memberikan semangat dan motivasi untuk melakukan target-target resolusimu. Contohnya, saat kamu sudah berhasil mengerjakan satu bab skripsimu, kamu bisa pergi jalan-jalan untuk sekedar menyegarkan diri untuk target selanjutnya. Kelima, tanggung jawab. Bertanggung jawablah atas apa yang sudah kamu targetkan. Jangan menyalahkan orang lain juga saat kamu targetkan. Jangan menyalahkan orang lain juga saat kamu gagal. Ingat, ini adalah resolusimu. Kamulah yang harus bertanggung jawab menyelesaikan atau melakukannya. Keenam, jangan menyerah. Jangan menyerah bila kamu merasa gagal. 1 tahun ada 12 bulan atau 365 hari. Untuk itu, kamu masih punya hari esok untuk bangkit kembali dan mulai kembali. Jangan berhenti saat kamu merasa ada kendala atau tidak didukung. Banyak hal tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Buatlah penyesuaian dan tetaplah fokus dalam menyelesaikan targetmu. Walaupun di tahun ini, mungkin kamu sudah pernah membuat resolusi akhir tahun dan gagal, jangan pernah berhenti ya. Ulangi lagi dari awal. Bila gagal, bangkit lagi. Memang untuk membuat perubahan diperlukan usaha yang cukup keras untuk memulai. Kiranya tips yang diberikan dapat bermanfaat untuk pemirsa yang menyaksikan. Sampai jumpa di Tahukah Anda selanjutnya. Kembali lagi di Obsesi Hati, dan kita akan masuk ke segmen Tanya Jawab ya malam hari ini. Dan sudah masuk beberapa pertanyaan yang akan dijawab oleh narasumber kita, Pendeta dan Ibu Pendeta Kuntara. Saya akan langsung saja baca pertanyaan pertama. Pendeta dan Ibu, ada pertanyaan yang menanyakan bagaimana menuliskan tekad tahun baru secara teknisnya. Apakah ditulis di buku, ditulis di kertas lalu ditempel, atau gimana ini? Ya, silakan Pendeta dan Ibu. Benar juga. Itu tergantung kepada rencana masing-masing, ya. Jadi bisa saja ditulis dalam dia punya buku harian, ya. Kemudian buat daftar, inilah resolusi untuk tahun misalnya 2024, ya. Itu. Atau kalau misalnya supaya mau untuk selalu diingatkan, misalnya ditulis, kemudian Ditempel, daftarkan, gantung. terus digantungkan atau ditaruh di depan dia punya meja, ya, meja kerja, ya. Jadi dia itu akan menolong untuk mengingatkan, ya, bahwa itulah yang akan mau dituju, ya. Tetapi kalau untuk kami yang sudah biasa, ya, itu hanya ditulis dalam pikiran, dalam pikiran, ya. Jadi dan secara otomatis. Jadi misalnya tadi pagi saya dengar firman Tuhan, ya, baru 7 pasal, buku Wahyu 1 sampai 7. Ya, kemudian masih perlu 3 pasal lagi saya harus dengar hari ini. Oke. Jadi itu secara otomatis sudah jalan ke demikian. Olahraga, ya, kita sebentar akan lari-lari, ya, atau misalnya jalan kaki sekeliling, ya. Kemudian makanan juga memang kita sudah memilih makanan sehat. Dan nggak usah ditulis-tulis lagi. Nggak ditulis-tulis lagi, ya. Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu. Kalau ini memang saya juga punya kesaksian ini. Anak perempuan kami, Lydia namanya, saya suka perhatikan dia suka tulis kalau di laptop itu di apanya ya, halaman screensavernya, dia tulis itu. Dan juga dia suka tempel, karena dia masih kuliah, dia suka tulis kata-kata motivasi ya, karena dia mungkin tekadnya dia untuk supaya bisa belajar dengan baik dan tamat kuliahnya ya. Jadi saya suka perhatikan tuh. Jadi dia tulis. Jadi kalau dia lagi belajar katanya aku suka baca nih Pak. Wah dia termotivasi lagi. Wah puji Tuhan. Jadi memang betul. Kadang kalau yang tips yang sangat baik ya. Ditulis juga nggak apa-apa ya. Apalagi kita kadang-kadang bukannya suka lupa, suka pura-pura lupa kita kadang-kadang gitu ya. Karena kita pura-pura. Ya, kan? Sebenarnya kita ingat cuma pura-pura lupa, tapi kalau udah ngeliat kita tulis, wah iya langsung Roh Kudus menyadarkan kita lagi ya. Oke, kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Apakah bisa kita menggabungkan
tekad tahun baru dengan seseorang lain untuk tujuan tertentu. Oh, jadi maksudnya tekad saya dengan tekad seseorang atau teman mungkin digabungkan untuk mencapai tujuan tertentu. Bagaimana menurut pendeta dan Ibu? Oh ya, itu hal yang baik ya. Dengan demikian bisa saling untuk menguatkan. Misalnya contohnya adalah untuk olahraga bersama-sama. Oke, setiap hari kita akan olahraga dari jam sekian sampai jam sekian. Oke. Jadi Kathleen punya kakak misalnya selalu dia jalan kaki dengan dia punya tetangga. Ya, kalau kami berdua ya memang sudah ada selalu jalan kaki sama-sama. Selalu ada dua orang supaya ada support. Jadi ada saling mendukung. Misalnya untuk jalan kaki, ayo sudah waktunya. Terus saya katakan udara dingin di dalam saja. Tetapi Kathleen katakan, ya kita perlu oksigen. Perlu sinar matahari. Artinya perlu sinar matahari. Jadi walaupun misalnya dingin, kita jalan saja di luar. Ya. Jadi tekad dari beberapa orang bisa disamakan. Itu dapat disamakan. Itu hanya untuk mendorong, berikan encouragement. Ya, dan afirmasi ya. Betul. Iya. Apalagi dengan pasangan kita ya, spouse kita ya, itu pasti sangat diperlukan tuh tekad bersama-sama itu ya. Baik, kita masuk ke pertanyaan yang berikut. Bagaimana kita merayakan pencapaian tekad tahun baru, baik besar maupun kecil? Wah, gimana nih pendeta? Merayakan pencapaian. Appreciation ini. Nah, ini kata-kata Ibu pendeta dan pendeta juga ini. Gimana tuh? Kadang-kadang kita pergi ke restoran untuk merayakan. Jadi kalau kemudian sudah selesai, sudah sampai target, oke, now kita rayakan. Ayo. Kita sama-sama pergi. Makan di restoran. Ya, makan di restoran. Supaya ada juga kita punya reward ya. Jadi baru saja 2 hari yang lalu Kathleen katakan, oke, kalau sudah selalu 23 kita sebulan sekali makan di restoran. ya, jadi kita akan pergi mulai dari misalnya Chinese restaurant, kemudian ke Indian restaurant, ke Thai restaurant. Saya nggak ada Indonesian restaurant di sini. Jadi akan selalu pergi satu restoran sebulan sekali kita sebutkan. Ya. Jadi kadang-kadang kita lewat satu restoran, kita kepengen untuk makan ke restoran itu, tetapi tunggu dulu, capai dulu target. Masih belum mencapai tujuan kita. Kalau sudah tercapai tujuan, baru kita rayakan. Baik sekali. Ini tips yang menarik lagi nih. Bisa nih ditiru. Saya sebagai seorang pekerja tertarik juga tuh, katanya di North Carolina belum ada Indonesian restoran. Kalau saya di sana, saya langsung punya tekad 2024 buka restoran Indonesia. Emang bisa masak. Memang bisa masak. Pertanyaannya itu. Maksudnya memotivasi Ibu pendeta dan pendeta juga untuk buka restoran Indonesia. Baik, oke. Baik, pertanyaan berikutnya. Apakah tekad tahun baru bersifat fleksibel dan dapat berubah seiring berjalannya waktu? Silakan pendeta dan Ibu. Ya, mungkin saja berubah ya. Tetapi sebetulnya kalau kita mempunyai tekad yang realistis, ya, maka kita akan tetap dengan tekad tersebut dan kita tahu bahwa kita akan bisa mencapainya. Tetapi kalau misalnya kita punya tekad itu tidak realistis, terlalu ideal misalnya, ya, maka kadang-kadang harus diadakan satu penyesuaian diri. Misalnya Anda mau menghemat ya pengeluaran ya supaya bisa tabungan 100 juta ya tambahan pada akhir tahun. Kemudian income Anda ya tidak memungkinkan itu, yaitu dengan mengharapkan bahwa ada income tambahan, padahal income tambahan itu tidak tercapai, ya, artinya tidak ada. Maka dengan demikian maka Anda harus mengadakan penyesuaian. Kalau gitu yang bisa save tidak jadi 100 juta, tetapi mungkin hanya 50 juta atau jadi 25 juta. Ya, jadi bisa saja ada penyesuaian sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Makanya buatlah suatu tujuan yang realistis. Jangan terlalu ideal.
Iya, iya. Ya, jangan, betul ya. Jadi memang kalau buat tekad juga Jangan harus terlalu mimpi ya. saya tahun depan mau pergi ke Mars, ke planet Mars, misalnya gitu kan. Gimana? Itu hanya pemilik Tesla aja yang bisa itu pergi ke planet Seperti Mars. tadi di pembahasan tadi disebutkan, saya pengen turun berat badan sekian puluh kilo mungkin. Ya, iya. Tapi tadi disampaikan jangan terlalu muluk. 5 kilo saja dulu target dalam setahun. 2 kilo dalam berapa bulan pertama. Itu benar tips yang simple tapi memang benar. Harus begitu dilakukan supaya berhasil ya. Iya, iya. Oke, Mama, Cayo, semangat. Pasti dong. Oke, kita masuk ke pertanyaan berikut. Pendeta mau bertanya, kalau tekad kita tapi berhubungan dengan faktor luar, apakah bisa dilakukan? Contoh, dikasih contoh ini. Tekad mau dapat kerja tahun depan, tahun ini maksudnya, tahun 2024, tapi belum dipanggil-panggil. Mau menikah tahun ini, pasangannya belum ada. Gimana nih pendeta? Silakan. Itu adalah termasuk di dalam tekad yang tidak realistis, ya. Dan sebetulnya itu bukan tekad tapi cita-cita. Ya. Jadi cita-cita untuk menikah, ya, tetapi masih belum ada pasangan, ya. Anda bisa itu kita bisa apakah cita-cita atau mempunyai tujuan, ya. Tetapi Anda lihat apakah itu realistis atau tidak, ya. Anda bisa membuat beberapa strategi, ya. Tetapi strategi itu ya mungkin tidak cocok untuk katakan harus menikah pada tahun ini, ya, atau tahun depan ini. Kalau Anda punya strategi belum tentu akan berhasil, tetapi Anda harus buat strategi. Misalnya, Anda akan bergaul dengan lebih banyak orang, ya. Anda harus mengadakan misalnya ikut kepada satu WA group tentang cari jodoh, oke? Ya. Terus Anda banyak berdoa. Alkitab katakan, Arya Ronubawat katakan kita harus berdoa 2 kali, ya, lipat lebih banyak, ya, daripada biasa kalau kita merencanakan untuk menikah. Jadi berdoa lebih banyak, itu strategi kan, ya. Kemudian bergaul, ya. Kemudian mengadakan pertemuan dengan banyak orang, ya, ikut di dalam klub, social club, ya, dan sebagainya. Jadi itu adalah proses untuk mencapai ya rencana untuk pernikahan. Tetapi jangan sampai menentukan Untuk menikah tahun depan. sebab waktu perkenalan itu prosesnya tidak selamanya sama, ya. Mungkin saja ketemu dengan seorang yang ada rasa cocok, kemudian dia juga rasa cocok, tetapi dia merasa memerlukan waktu untuk apa? Ambil keputusan, ya. Kecuali Anda sudah mempunyai ancar-ancar dan orang itu pun mempunyai tujuan yang sama, sebab masalah pernikahan tidak bisa dibuat oleh satu orang, ya. Jadi oleh sebab diperlukannya orang yang lain, ya, maka tidak realistis untuk mengatakan bahwa harus menikah tahun depan padahal masih belum punya pacar. Strategic plan untuk menuju ke arah itu bisa dibuat, tetapi jangan menentukan, ya. Kemudian ini ada pertanyaannya mengenai tekad mau dapat kerja tahun depan, tapi belum dipanggil-panggil. Jadi kita berusaha untuk apply. Iya. Ya, apply beberapa tempat. Lebih banyak. Kadang-kadang orang menuliskan 500 application. Ya. Jadi jangan hanya 1 atau 2, supaya kemungkinan untuk diterimanya itu lebih besar kalau kita aplikasinya lebih banyak. Kemudian saat yang sama Anda menyiapkan diri, Bapak Anda bisa melakukan pekerjaan tersebut, ya. Jadi Anda cukup mempunyai profesiensi, ya, profesional untuk melakukan sesuatu ini, sehingga Anda waktu interview menunjukkan bahwa Anda adalah orang yang tepat, ya. Capability. Itu masih lebih mudah daripada jodoh. Oke. Sebab jodoh memerlukan dua belah pihak punya keputusan. Kami pun 7 tahun kemudian baru married dia. Baik. Baik, terima kasih banyak untuk jawabannya Pendeta dan Ibu Pendeta. Jelas sekali ya. Sangat-sangat jelas. Ya. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya.
Terima kasih materi dari Pak Pendeta dan Bu Pendeta Kuntaraf. Selamat tahun baru. Mau bertanya, bagusnya buat tekad tahun baru itu lebih dari satu atau satu saja yang penting tercapai? Nah, bagaimana Pendeta dan Ibu? Kami persilahkan. Saya sendiri mengharapkan kita punya tekad tahun baru itu harus lebih dari satu. Ya, sebab manusia itu makhluk holistik. Ya, jadi dari segi fisik, ya, apa tekad kita, supaya lebih sehat. Ya, kalau gitu kembali kepada masalah berat badan. Itu healthy lifestyle. Jadi perlunya tekad dan jadi untuk mencapai berat badan yang menurun 5 kilo pada akhir tahun, maka inilah yang akan dapat dibuat. Ya, itu adalah dari segi fisik. Bagaimana dengan segi finansial? Ya, Anda bisa mempunyai tekad juga yang baru untuk segi finansial. Bagaimana dalam segi sosial? Ya, tentang misalnya rencana untuk menikah, ya. Itu tunggulah sebelum menikah mempunyai seorang calon teman hidup, maka Anda perlu strategi untuk mengarah ke sana, ya. Tetapi itu adalah bidang sosial yang dibutuhkan sebab kembali manusia adalah makhluk holistik. Bagaimana dari segi kerohanian ya, bagaimana supaya Anda dapat lebih dekat kepada Tuhan, lebih aktif di gereja dan sebagainya. Jadi sesuai dengan elemen daripada seorang manusia, daripada manusia yang membutuhkan segala aspek kehidupan, maka biarlah tekad itu lebih daripada satu, tetapi unsur fisikal, mental, spiritual, ataupun juga profesional, philanthropical, itu penting sekali. Juga dengan, jadi yang seperti telah kita bicarakan tadi, ada sampai 7 aspek bagaimana kita mau supaya tekad untuk tahun baru itu dilaksanakan. Jadi bukan hanya satu. Pendeta untuk jawabannya. Ini pertanyaan yang berikut nih, wah ini sangat rohani ya. Wah bagus ya. Pertanyaannya, Pendeta, bolehkah berikan tips untuk bisa menyelesaikan baca Alkitab dalam setahun? Saya sudah coba berkali-kali selalu gagal karena terlalu sibuk. Wah, gimana nih Pendeta? Tekad, ya. Kemudian biasa kalau kita membaca 3 pasal sehari dan hari Sabat itu 5 pasal, itu akan bisa tercapai. Ya. Jadi bagaimana supaya berhasil? Buatlah itu menjadi pekerjaan yang pertama dalam hidup Anda. Ya. Jadi begitu bangun, langsung langsung baca atau dengar ya, audio ya. Jadi saya katakan tadi oleh sebab tujuan saya adalah 10 pasal setiap hari, kemudian saya sudah dengar 7 ya, itu jam 5 pagi ya, saya sudah dengar. Jadi itu tipsnya ya, buatlah itu yang pertama dalam kehidupan. Anda baca, berdoa ya. Jadi bagaimana sibuk-sibuknya ya, pokoknya Anda ingat utamakan Tuhan lebih daripada yang lain. Tapi sering sekali orang berpikir bahwa membaca Alkitab itu harus literally membaca. Dengan audio aja Anda mendengar itu sudah termasuk Anda membaca Alkitab itu. Jadi nggak usah terus baca, pasang aja audio Alkitab itu. Sambil jalan kaki Anda bisa dengar. Ya. Saya sering dalam sementara exercise ya, saya dengar firman Tuhan. Jadi kita punya pikiran itu di saturated dengan firman Tuhan. Dengan firman Tuhan ya. Dan dengan dengar itu pun saya rupanya begini ya, ada perbedaan antara Matius dengan Lukas misalnya mengenai masalah pencobaan yang diberikan oleh Yesus, susunannya itu agak berbeda. Jadi dengan mendengar ya kita bisa belajar banyak. Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu. Dan saatnya juga kita sudah harus mengakhiri acara kita ya. Silakan closing statement-nya Pendeta dan Ibu. Ya. Masing-masing kita perlu mempunyai tekad ya yang baru ya. Dan kami harapkan para pemirsa yang berbahagia ya, tahun 2024 ini adalah satu
tahun yang baru dengan tekad yang baru sehingga Anda mempunyai hidup baru. Dan tekad itu biarlah di dalam meliputi 7 bidang tersebut seperti yang disebutkan, yaitu masalah fisikal, masalah financial, kemudian masalah sosial, masalah philanthropical, ya, masalah profesional atau personal, dan juga masalah spiritual, ya. Jadi kita dapat bertumbuh, ya, dalam segala hal, ya. Jadi dan kita percaya poin yang sangat penting adalah kuasa daripada Tuhan. Sebab itu banyak berdoa supaya kita punya tekad itu dapat tercapai, dapat kita lebih baik di dalam hubungan dengan Tuhan, lebih baik di dalam hubungan satu sama lain, lebih baik dalam menolong orang lain, lebih baik di dalam profesi kita, dan lebih baik dalam segala sesuatu, dan kita dapat bertumbuh di dalam Tuhan. Kami undang Ibu Kathleen Kuntaraf untuk membawakan doa tutup. Baiklah, sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih kami ucapkan kepada Tuhan. Tuhan sudah memimpin kami dari tahun 2023, sekarang sudah memasuki tahun 2024. Terima kasih atas segala berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kami, terutama kesehatan dan kesempatan untuk memberikan presentasi obsesi hati mengenai tekad pada tahun baru ini. Kami telah memberikan 7 poin di mana kita perlu untuk memberikan tekad ini. Kami tahu bahwa kami adalah manusia lemah, tapi bila mana kami bergantung kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan kami kekuatan sehingga kami dapat menjadi saksi-saksi yang baik dimanapun kami berada. Terima kasih Engkau telah mendengarkan doa kami. Kami serahkan ini demi nama Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Sampai Tuhan jumpa, berkati. Tuhan berkati. Dan Selamat tahun baru. Berkati. sehat selalu. Selamat tahun baru, Selamat tahun tekad baru, hidup baru. Amin. Baik, demikianlah akhir dari episode kita pada kali ini. Kami ucapkan terima kasih kepada para pemirsa yang telah menyaksikan Obsesi Hati pada malam hari ini, dan juga kepada narasumber kita, Pendeta dan Ibu Pendeta Kuntaraf, yang telah membawakan pembahasannya begitu luar biasa. Dan terlebih kepada sahabat-sahabat kami, kru Hope Channel Indonesia yang telah boleh memandu acara ini dari awal hingga akhirnya. Akhir kata, saya Leo Sumampo. Dan saya Fitri Sumampo Sitorus. Saksikan terus Hope Channel Indonesia, televisi yang mengubah hidup Anda. Tuhan memberkati kita. Selamat tahun baru 2024. Tuhan berkati. Tuhan berkati.